Ya, ini sebenarnya pertanyaannya pun pertanyaan ya, penting ya, cuma sering disalahpahami. Kenapa Allah tidak membantu orang Palestina? Kan begitu. Ini kadang-kadang dipertanyakan Allah. Orang, kalau saya mengatakan tidak mungkin Allah tak bantu orang Palestina. Tidak mungkin. Pasti dibantu. Makanya banyak kejadian aneh di sana kan. Ada yang mengatakan tentara Israel berhadapan sama hantu. Ada yang berhadapan sama pakaian-pakaian putih malaikat. Ada yang rudalnya balik lagi. Ada orang Israel, Zionis, yang mereka bawa pesawat, ditembakin. Saking takutnya mereka nggak bisa bedain mana lagi penduduknya, tentara dia, mana Hamas. Dia dibunuhin saja semua gitu. Maka kan kontroversi, yang 1.400 mati itu ternyata kebanyakan dibunuh oleh Israel sendiri gitu. Masyarakat sipilnya gitu. Coba baca berita. Itulah ketakutan, kepanikan yang tidak ini. Bagaimana cara kalau kenapa saya mengatakan orang Palestina dibantu? Kita tanya, bagaimana cara Allah membantu orang Palestina? Yang pertama, Allah kuatkan, teguhkan hati mereka. Ini yang pertama. Begitu mereka kuat teguh hatinya, dan kalau bahasa Al-Quran, supaya kami jadikan di antara kalian ada yang mati syahid. Jadi kalau bahasa saya begini, tidak ada mati yang paling mulia daripada mati syahid. Salah satu cara mati yang paling mulia adalah mati syahid. Jadi ketika banyak orang syahid, itu darah-darah orang Palestina itu menjadi, bumi Palestina itu menjadi bumi yang paling mulia, karena banyaknya darah orang mati syahid di situ. Nah, itu cara Tuhan membantu juga kan. Mana lebih suka kita, mati sakit di rumah sakit, mati stroke, mati kena ginjal, mati, daripada mati syahid? Semua orang Islam berarti berkeyakinan mati syahid lebih bagus, lebih utama. Tapi berapa banyak orang Islam yang pingin dan yakin mati syahid, pingin mati syahid dan yakin mau mati syahid seperti itu. Ini yang jadi masalah ya. Maka kalau saya pribadi, Allah mereka bantu. Yang tak mau membantu mereka itu orang-orang Islam yang sekitarnya gitu. yang penakut lah ya. Takut berhadapan dengan kekuatan Amerika dan Israel, karena Israel didukung Amerika. Mereka takut kepentingannya, maka Israel ancam kan negara-negara yang jangan, kalau tidak mau terganggu kepentingannya, diam. Nah, gitu kan bahasa dia kan gitu. Harus suruh diam negara-negara. Padahal sebenarnya kayak di zaman Raja Fat dulu, Raja Faisal tahun 1973, itu kan diembargo minyak nggak nyampe ke Amerika. Nah, itu jadi untuk perang Palestina dulu ya, kalau semua negara Arab bersatu mengembargo minyak, Israel nggak ada apa-apanya. Umat Islam ini 2 miliar jumlahnya Pak di dunia ini. Kalau bersatu, wah takut sekali kan. Sebentar aja Palestina itu merdeka. Karena Israel itu dikelilingi Mesir, Jordan, di situ ada lagi nanti Libanon, Yaman. Nah, yang paling kuat melawan itulah Libanon sama Yaman. Nah, walaupun mereka Syiah, tapi mereka lebih getol melawannya. Saudi, Saudi ini kan jadi masalah jadi. Mungkin hidupnya sudah penuh dengan mewah, glamor, miskin, jadi hubud dunianya lebih kuat. Nah, kalau bahasa Nabi, hubud dunia wa karahiyatul maut. Umat Islam ini kalau sudah tertimpa penyakit hubud dunia, takut mati, penyakit wahan, maka umat Islam ini nggak ditakuti musuh lagi, nggak ada yang takut sama umat Islam lagi. Kita akan diinjak-injak terus. Nah, menurut pemahaman saya, ya negara-negara Islam kan dipatahkan satu persatu. Ini yang saya pahami. Contoh, Irak itu dihancurkan, ya karena kuat, nah, dihabisi. Kemudian Libya, nah, itu dihancurkan. Sekarang Suriah diadu domba, Mesir digoncang. Jadi satu-satu dihancurkan. Kenapa? Ya alasan politiknya tentu ada. Cuman jadi perhatian kita ini, Islam di dunia ini. Makanya kita umat Islam itu ya sebenarnya kekelemahannya persatuannya. Jadi bukan Allah yang tak mau bantu, Allah bantu terus Palestina itu, bantu terus. Yang jadi masalah itu orang-orang Islam ini banyak lemah imannya, banyak yang hubud dunia, banyak juga yang munafik, ya sebahagian yang kuat imannya. Ada yang kuat imannya tak punya senjata. Saya yakin kalau pemerintah kita dibuka, siapa mau jihad ke Palestina, banyak yang daftar ini kalau difasilitasi. Cuman kan pemerintah nggak berani.
Tapi kalau dibuka, saya pastikan banyak yang mau jihad ke sana. Ya bagaimana kita mau terbang ke sana? Masyarakat kita ya nggak bisa kan, harus lewat pemerintah. Cuman pemerintah pun tidak mau berseteru dengan Amerika, kepentingan ekonomi macam-macam, nanti dihabis dan seterusnya. Jadi beda sebenarnya antara kebijakan pemerintah dengan rakyatnya, itu bisa beda. Di Amerika tersendiri jadi gejolak kan. Walaupun misalnya presidennya memihak Israel, tapi masyarakatnya kan banyak yang menolak kebijakan itu. Nah, artinya begitu. Jadi ketika banyak orang menolak, banyak orang yang demo, itu juga cara Tuhan membantu Palestina. Ketika orang banyak memberikan donasi, bantuan, itu juga cara Allah membantu Palestina. Tapi ada satu hal yang harus, ya mudah-mudahan bisa mengamankan hati kita. Allah itu kalau mau menghancurkan satu kaum, dia tunjukkan dulu kaum itu layak untuk dihancurkan. Bagaimana supaya layak dihancurkan? Ditunjukkannya bahwa kaum itu sangat kejam, bengis, jahat. Kalau sudah lihat dunia itu benar-benar kejam, bengis, jahat, baru pada waktunya nanti dibinasakan Allah, diratakan dengan tanah. Ya. Bagaimana Allah akan menghancurkan Yahudi kalau Yahudi misalnya masih terlihat baik? Tuhan nggak mau. Tuhan tunjukkan dulu bahwa mereka memang betul-betul jahat kan, baru nanti dihancurkan. Kalau bahasa Qurannya, amar namu tropiha apa pasaku piha palahil qalu padamma tadmiro. Kami suruh dulu orang-orang alim untuk menyuruh mereka buat baik, ya pemerintah atau negara-negara yang zalim, kami suruh dulu baik, tapi mereka mengingkari, nggak peduli, mereka nggak mau buat adil. Mentang-mentang mereka kuat, mereka sesuka hati mereka aja membunuh anak-anak, bunuh perempuan, bom rumah sakit, bom masjid, bom gereja, suka-suka hati mereka aja. Nah, setelah ditunjukkan Allah kejahatan mereka ini, baru nanti pada waktunya, ada waktu kehancurannya. Maka Syekh Ahmad Yasin ketika diwawancari dia bilang, tahun 2027 Israel itu akan hancur. 2027. Itu menurut firasat beliau. Dan ini salah satu perang yang paling besar saat ini, mereka tidak belas kasihan ya. Kita lihat bagaimana anak-anak. Ya kalau bahasa saya begitu, saya memahaminya. Ya ditunjukkan dulu mereka memang benar jahat, baru nanti dihancurkan. Kalau tidak ditunjukkan jahat, ya bagaimana Allah menghancurkannya? Apa alasan Tuhan membinasakan mereka? Mereka baik kok, kan gitu. Nah, ini mungkin alasan akliyah yang bisa untuk menenangkan kita. Jadi tidak ada kata tidak membantu. Ketika mereka dikuatkan hatinya, bertahan, itu sebenarnya sudah dari bantuan yang paling baik. Keimanan, ketakwaan, itu bantuan yang paling bagus. Bagaimana dengan yang bom Bali itu? Ini saya sejak kajian dulu, pendapat saya, pemahaman saya sama. Itu adalah salah dan dosa besar. Tadi hadisnya sudah kita katakan, man qatala mu'ahad, barang siapa membunuh orang non-Islam terikat perjanjian damai, maka dia tidak bisa mencebur surga. Ya. Yang salah siapa misalnya? Yang salah misalnya yang di sono, Amerika atau Yahudi atau Israel atau apa. Loh, kenapa yang dibom orang? Yang di Bali? Mereka kan rakyat sipil. Mereka tidak bersenjata. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh dibunuh? Karena mereka tidak memerangi kita. Satu. Yang kedua, kalau kita bunuh, cabut nyawa mereka, mana tahu, ini kan fikihnya, mana tahu nanti, seandainya mereka tidak kita bunuh, mana tahu nanti umur 50, umur 60 mereka taubat masuk Islam. Sekarang kan banyak orang berduyun-duyun masuk Islam juga. Melihat Palestina dijalimi begitu, betapa kuatnya orang Islam ini. Banyak orang baca Quran. Kenapa orang Islam begitu kuat bertahan? Walaupun sudah dihabisi begitu. Banyak juga orang mengambil hikmah, petunjuk dari ini gitu. Ya. Maka tidak boleh. Maka kejaliman itu bukan musuh umat Islam aja. Kejaliman itu musuh dunia. Kalau umat Islam jalim, musuh kita juga. Kalau orang-orang non-Islam jalim, musuh kita juga. Siapapun yang jalim. Makanya sering di khutbah itu disebut apa? Wala udwana illa 'alaz zalimin. Tidak ada musuh kita kecuali orang-orang jalim. Jadi orang jalim musuh bersama. Baik Islam atau kafir sama. Maka keadilan itu ditegak. Maka seorang pastor, dia mengakui, dia tegur negara-negara Arab. Dulu kami diserahkan Palestina itu oleh Umar bin Khattab. Kami hidup damai. Orang Islam dengan orang Kristen hidup damai di Palestina. Nah, sekarang orang Arab kenapa serahkan itu ke Yahudi? Jadi gak damai katanya. Menindas terus. Nah, ini dipertanyakan sama seorang pastor dunia. Nah, gitu. Harusnya memang itu tadi. Kalau menurut saya ini harus didamaikan. Bagaimana supaya damai? Ya merdekakan Palestina.
Ya merdekakan Israel, sudah damai saja. Buat peraturan damai, perjanjian damai. Apa masalah kan? Nggak ada masalah damai. Damai kan lebih bagus. Nah, yang masalah yang orang nggak mau damai ini yang jadi masalah. Maka kalau wa in ta'ifatani, ketika ada dua orang Islam pun sebenarnya ketika berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Fa im baghat ihdahuma, tapi kalau salah satunya tidak mau damai, mengingkari perjanjian damai, bughat dia, diingkarinya perjanjian damai, maka perangilah orang yang mengingkari. Kalau Yahudi sebenarnya Israel tak mau damai, maka mereka boleh diperangi sebenarnya. Diperangi saja. Apalagi umat Islam yang dijalimi. Boleh sebenarnya. Nah, itulah pikirnya. Ya. Nah, kan maka kita lihat mana yang menjalimi gitu. Yang menjalimi itu, yang terjalimi itu yang dibela. Kenapa? Karena baik maka ada orang mengatakan bahasa negeri, nggak perlu kita Muslim baru kita mempunyai empati terhadap Palestina. Anda tidak Muslim pun sudah banyak empati. Kenapa? Ada sisi kemanusiaan. Ya, ya kalau mau perang silakan perang, tapi jangan bunuh dong anak-anak. Jangan bunuh orang-orang tua. Ya, jangan bunuh perempuan. Jangan bom rumah sakit. Nggak boleh. Islam itu tidak boleh. Ada perang itu pun ada. Nabi tidak pernah bunuh orang tua, bunuh anak-anak, bunuh perempuan. Tidak pernah dibunuh itu. Dilarang Nabi dibunuh. Ya. Nah, ini. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita umat Islam. Ya, supaya kita pun bisa berlaku adil. Ya kalau mau perang, makanya Nabi kalau perang itu ya perang aja. Anak-anak apa semua nggak ada di masalah. Cuman masa lalu perang itu mereka perang di satu tempat. Jadi masyarakat tidak terlibat kan. Kalau sekarang Gaza itu kan tempatnya kecil, ya, mau diungsikan masyarakat, nah itu repot. Nah, makanya ada polemik di sini kan, ungsikan dulu katanya di satu tempat baru perang di situ. Bagaimana mengungsikannya? Sementara mereka pun tidak mau mengungsi, kadang sebagian mereka siap mati syahid, tambah lagi daerahnya kecil, cuman berapa kilometer Gaza itu kan. Nah, itu kalau diungsikan kemana mau diungsikan? Ya kan? Jadi masalah juga. Jadi semuanya nanti kita lihat dari sisi maslahatnya, kita lihat dari sisi konteksnya ya. Jadi saya tidak setuju kalau Gaza itu disebut tidak dibantu Allah, dan juga tidak setuju cara-cara balas dendam itu harus lewat. Sebenarnya dalam Islam balas dendam itu tidak boleh. Karena balas dendam tidak boleh. Kalau ada kejahatan kriminal berkaitan dengan masyarakat, dia harus diselesaikan pemerintahan, diserahkan kepada ulil amrinya. Jadi ya, main hakim sendiri itu dilarang dalam Islam. Ada orang murtad kita bunuh, nggak boleh. Zaman Nabi pun begitu, nggak boleh langsung dibunuh. Serahkan ke Nabi, Nabi nanti putusan. Ah, begitu dia ya. Serahkan ke Nabi, nanti Nabi yang beri putusan. Apa keputusan, apa hukumannya. Nggak boleh kita langsung main hakim sendiri. Ada seorang sahabat ketika perang, mau dia bunuh, ya, mau dia bunuh ini. Kemudian orang kafir itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung dibunuhnya ya. Nah, ini mah hakim sendiri namanya. Lalu Nabi mengatakan, hei, sini kamu. Kenapa kamu bunuh? Dia kan sudah bersyahadat. Dia Rasul, dia kan pura-pura. Karena mau mati baru bersyahadat. Tadi dari kemarin-kemarin nggak mau bersyahadat. Apa kamu tahu isi hatinya? Wah, marah Nabi kan. Karena dia main hakim sendiri tadi kan. Ini makanya hati-hati. Memahami agama ini pun harus benar-benar hati-hati kita. Supaya jangan salah mendoktrin atau memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat ya. Satu lagi yang terakhir, ada lagi tadi saya lihat video yang sangat tidak bagus sekali. Wah, ini bahaya juga video ini. Ini bahaya sekali. Apa katanya? Oh, demo itu haram, tidak ada dalam Islam. Kalau orang demo, hentikan. 3 kali dihentikan tidak mau, bunuh katanya. Wah, ini luar biasa ini kan. Ini patwa gila sama saya ini. Mau disamakannya demo sama Buhot. Kalau demo masa sahabat itu seperti Khawarij, mereka bersenjata. Itu maksa pemerintah. Utsman, nggak lakukan ini. Kalau kan kami bunuh kau, nah, itu demo. Ya, itu saja tak dibunuh Utsman bin Affan kan? Utsman rela, dia yang terbunuh. Ya, itu saja. Mereka bersenjata, ngancam. Makanya terjadi perang Siffin, kenal perang Jamal itu karena demo orang dulu pakai senjata. Bawa pedang, bawa kuda, dikira mau perang. Padahal demo sebenarnya. Kalau demo kita kan nggak ada yang bawa senjata. Mana ada orang bawa senjata demo? Demo kan nuntut keadilan. Disamakannya pula demo
itu sama demo Khawarij. Dianggapnya kita Khawarij, al-muhalal darahnya. Ini fatwa menyesatkan, sangat bahaya. Inilah sebenarnya orang-orang Khawarij itu. Menghalalkan darah orang yang demo tanpa senjata. Hati-hati. Maka memahami agama ini harus lebih bagus rinci, detail. Harus paham fikih dulu. Jangan seenak mana kita memahami teks hadis langsung menggunakan kias itu sembrono saja. Memahami ayat tekstual semata-mata. Tidak bisa, dilihat konteksnya juga. Ya. Termasuk ini masalah kita ini harus lihat konteksnya. Yang penting prinsip asas Islam damai. Karena Islam itu berasal dari kata selaima. Dia hadir untuk mendamaikan. Ya. Pernah kita memerangi orang non-Islam di Indonesia ini. Coba lihat. Dari ujung Aceh sampai apa? Pernah ada kita bunuh, kita perangi. Pernah ada kita rusak gereja? Nggak ada. Nggak ada kita bakar gereja kan? Kalaupun mungkin ada, itu kecelakaan dan itu orang-orang yang kena doktrin ekstrim. Tapi secara umum, ulama kita ini aswaja, pemahamannya lurus. Itu tidak dibolehkan. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan kita sudah perjanjian damai itu sudah ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ini harus kita rawat. Apa enaknya perang? Saya tuh nanya. Kalau kita perang, kita susah. Untuk ngaji gini nggak bisa, sholat susah, nyari makan susah. Untuk apa? Kecuali kita diperangi. Bahasa saya, umat Islam itu nggak mau cari gara-gara. Umat Islam pinginnya damai. Tapi kalau kita ditindas, ya namanya ditindas. Ya bagaimana? Orang nindas kita terus-menerus. Ya nggak bisa lah kita diam terus-menerus, ya kan? Makanya Hamas kan dia buat terowongan sampai 500 km kabarnya itu kan. Dia buat. Dia siapin. Karena setiap hari ditindas. Semua dibatasi. Listrik dibatasi, minum dibatasi. Nah itu yang membuat mereka tersiksa. Mau sholat juga susah. Nah, itu yang membuat mereka ingin melawan. Ya. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak disalahpahami. Baik, demikian kajian kita membahas tentang membela diri.